Kita akan nengok di stand Museum Gelagahwangi Demak ya. Kita akan nengok apa isinya yang dipamerkan ya. Wilujeng enjang Bapak badhe ningali benda-benda sejarah. Niki nun izin kalau upload teng channel YouTube kula nggih. Nah, ini ada apa Guci ya, Guci kuna. Nanti saya akan minta wawancara dengan expertnya, pakarnya benda perbakalan. Bopowit nggih. Bopowit nggih. Ini kita lihat secara umum dulu, saudaraku ya. Inilah tanda bukti nyata kejayaan Demak masa lampau. Ini saya beri pengantar sebentar bahwa Demak itu jaya sejak masa lampau, masa dulu. Bahkan sebelum Islam menjadi ciri khas Kesultanan Demak. Di Demak sudah ada peradaban. Bahkan zaman sebelum agama masuk, di Demak sudah ada peradaban namanya Kapitayan. Menurut salah satu sumber sejarah, pakar sejarah di Kabupaten Demak, Bopo Widodo, pernah mengajak kami. Ini Museum Gelagahwangi, Bu. Museum Gelagahwangi yang menceritakan tentang sejarah Demak dulu. Ini. Bopo Widodo dulu pernah mengajak kami, komunitas masyarakat pemerhati sejarah Kabupaten Demak, berkunjung ke satu daerah di Bukit Ngesam, Wonoskar, Karangawen. Ternyata di situ ada satu tempat yang pernah dihuni oleh peradaban masa lampau sebelum ada agama, yaitu Kapitayan. Di Bukit Ngesam Wonoskar itu ada kuburan seluas sekitar 300 meter persegi, komplek kuburan yang digunakan untuk menguburkan penduduk atau masyarakat di situ. Tetapi kuburannya konon katanya, menurut sumber yang bisa saya percaya, itu kuburannya mujurnya ngetan ngulon, bukan ngalor ngidul sebagaimana kubur orang Islam. Itu nanti kita kupas tuntas, kita wawancara dengan sumber kita, Bopo Widodo. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Ini sapu jagat. Sapu jagat itu akronim nih Pak ya, sapu jagat. Sengkuyung, Angrukti, Pusaka Jawi, Keluarga Demak, sapu jagat, keren. Ini pusaka-pusakanya baru ditata nggih. Kita lihat yang udah siap dulu. Assalamualaikum Bapak Wid. Waalaikumsalam. Ini boleh nanya-nanya nggih? Oh boleh. Ini untuk konten loh Pak ya. Ya, ini ya. tak upload di channel saya, channel Supriyo Sakib. Ya. Dengan semangat kami membela Demak. Oke. Kami membela Demak melalui sisi sejarah yang luar biasa. Selama ini Demak ditutup-tutup, dikecil-kecilkan. Padahal banyak daerah yang besar lahir dan besar dari Demak. Sepakat Bapak ya? Sepakat. Nah ini saya ingin tahu dulu, apakah yang dulu pernah kita kunjungi Bapak di Bukit Ngesam itu, itu bukti Bapak sebelum Islam masuk Demak itu sudah ada peradaban? Sudah ada. Monggo Bapak. Ya, betul. Kalau di Bukit Ngesam itu merupakan situs kawasan cagar budaya yang mana kita temukan di sana adalah fosil-fosil, artefak arca juga ada, dan batu bata zaman Hindu-Buddha juga ada. Bahkan yang mengejutkan kami, yaitu dari Dinas Pendidikan, yaitu di sana ditemukan beberapa perhiasan-perhiasan. Ternyata perhiasan itu adalah asal dari makam, yaitu makam orang zaman dulu yang belum memeluk agama. Kapitayan tuh Pak ya? Kapitayan, yaitu sebagai bekal kubur. Oh. Benda-benda tersebut adalah sebagai
bekal kubur. Bahkan itu juga ada kaitannya dengan yang ada di daerah Girikusumo yang atas itu. Ngene Mbah Munib itu. Iya, Girikusumo betul, Meranggen. iya. Itu di bukit itu ada makam Raden Syekh Ibrahim. Sebelum digunakan oleh makam Raden Syekh Ibrahim itu sudah merupakan situs ya purbakala yang zaman dulu. Di situ mungkin itu tempat pertapaan atau tempat semacam piramid ya, karena itu batu Bapak? Batu, karena dari pinggang bukit itu sudah kelihatan kalau itu adalah tumpukan-tumpukan batu yang sedemikian rupa membukit. Di atas di sana saya juga menemukan dampar kencono dari batu. Dampar kencono, Masya Allah. Masih ada Pak? Masih ada utuh, bagus, dan tidak heran kalau di sekitar situ di bawah bukit ada makam yang diberi nama orang situ adalah Angkling Kusumo. Ini mungkin ada kaitannya dengan daerah Molowapati. Saya pernah itu, Angkling Kusumo itu makamnya ada sebelahnya ada pohon belimbing ya? Betul. Itu tempat waktu saya mujahadah di Girikusumo, Mbah Munib itu sempat lihat waktu lewat masuk ke lokasi pengajian ada makam Angkling Kusumo. Ya. Sebelahnya ada pohon belimbing, betul ya? Betul. Oh Masya Allah. Mungkin itu ada kaitannya, dan di sana kita juga menemukan peralatan pertanian pudi. Ya, pudi itu peralatan zaman Medang ya, zaman sekitar Medang sampai ke Molopati. Itu Medang Kamulan. Medang Blora itu? Iya. Blora ya? Iya. Itu adalah kita temukan peralatan-peralatan, juga ada peralatan semacam ini. Ini juga ada. Iya. Juga ditemukan ini. Ini adalah peralatan pertanian untuk pada zaman era Kapitayan. Iya. Belum agama masuk. Iya. Wilujeng Bapak Sartono. Wilujeng masih dipakai. Tak lanjutkan dulu ya Bapak ya. Sudah dipakai. Masih dipakai ini. Ini kira-kira berapa ratus tahun umurnya ini Bapak? Ini perkiraan sebelum Singasari ini. Belum Singasari. Era Kediri. Tapi kita kan punya kaidah tata cara membuktikan usia benda ya. Oke. Sudah pernah dicoba Pak? Nah, ini pada instansi terkait Pak. Ini juga merupakan benda sejarah yang luar biasa. Nah, ini terukir di dalam dinding candi ya. Iya. Oh, yang bendanya itu? Iya. Terukir di dinding candi. Ya, yang mana Pak? Ini. Ya kan? Coba. Masya Allah. Betul lah, ini kan. Iya. Berarti kuno banget Pak ya? Ya, sama kan? Iya. Nggih. Lagi Pak, yang tunjukin yang lebih tua lagi kalau ada Pak. Biar kita semangat untuk menulis kembali sejarah Demak. Karena zaman Kesultanan Demak itu tidak menulis sejarah. Demak. Maka sekarang namun sejarahnya kita belum bisa membaca tulisannya. Oh iya. Ada. Karena nanti, itu kalau nanti ulama mau ikut serta membantu Demak, minta foto transkripnya, ciplaan di mana itu Pak lokasi kitab-kitab itu? Ya, insya Allah yang itu sudah kita ketahui yaitu di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen. Al-Kahfi Kebumen. Di sana masih ada kitabnya. Itu kitab dari Demak dibawa oleh juru tulisnya di waktu Demak runtuh ya. Berarti akhir Demak ya? Akhir Demak. Di sanalah disimpan oleh Bapak Kiai
Nah, Bapak Kiai kebetulan itu adalah masih keturunan Demak. Raden Patah. Iya, Sultan Patah. Nah, ini kan dulu ada asumsi dan asumsi itu berkembang sampai hari ini ya. Bagi orang-orang khusus yang pemerhati sejarah itu menyatakan bahwa Demak itu tidak menulis sejarahnya. Menulis sejarahnya. Ternyata menulis ya. Anak-anak ini, nah seperti kita ini generasi penerus belum sempat membaca, belum sempat. Insya Oh Allah, gitu. nanti kita... Oke Bapak, itu nanti mudah-mudahan 5 kitab itu ya di sana. 5 kitab, pemerintah Kabupaten Demak proaktif, Ya. kemudian berusaha menarik pulang Kita khasanah. tidak meminta bukunya, namun Ada kita banyak cara sekarang. minta apa? Bisa membaca. Ada banyak cara teknologi, sains yang bisa memudahkan itu tentang literasi Bapak. Mudah-mudahan nanti atas dasar itu kita tulis ulang sendiri sejarah Demak. Ini Kita tulis ulang. pusaka dari Demak bentuknya semacam ini. Ini namanya wedung. Wedung. Yang Wedung. aslinya dari daerah Kecamatan Wedung, yang mana dulu kala Kecamatan Wedung itu adalah merupakan sejarah kerajaan. Ini wedung ya, wedung. Coba tak close Pak. Bagus Pak ya itu. Ini sudah Pamornya? masuk PB, sudah masuk Pak ke Buwono. Berarti usianya setelah Pajang setelah Mataram ya? Iya. Mataram. Sudah PB ini jadi sudah baru ya, tapi yang banyak sekali yang asli berserakan di mana saja di masyarakat daerah Kota Demak. Ini untuk artefak yang lain, bukti sejarah yang lain, saya pingin pemirsa channel Supriyo Shakib nanti mengetahui bukti-bukti ketuaan sejarah Demak sebelum Kesultanan Demak, sebelum bercorak Islam. Ada Pak, berupa batu-batu atau prasasti. Ada. Ayo monggo Bapak diterangkan. Ya, inilah sebelum Demak ada, Ya, sudah ada agama Hindu. Hindu Pak ya. Di agama Hindu yang mana ini ditemukan di Desa Candisari. Candisari itu daerah mana? Desa Candisari, Kecamatan Meranggen. Oh Meranggen. Oke. Ya, ini adalah arca sebenarnya mungkin ini saya tulis barangkali ini adalah arca Buddha. Arca Buddha. Arca Buddha ini ditemukan di Desa Donorejo, Donorejo, Kecamatan Bonang. Kecamatan. Oh, yang Donorejo Bonang. Iya. Tridonorejo. Tridonorejo Bonang. Pak Subeti. Tridonorejo ya Pak. Ini juga Tridonorejo. Tridonorejo Bonang Pak ya. Dengan catatan. Selama ini dari para sejarawan itu mengatakan bahwa Demak itu rawa-rawa dan laut. Ternyata setelah kita melihat keadaannya, ini ada di sana. Berarti dulunya sana itu bukan rawa, bukan laut, tapi darat. Daratan ya. Ya, betul. Itu saya tergelitik dengan pernyataan netizen yang tentang makam Syekh Jebetet Buro Semarang ya. Itu di tengah tambak ya. Itu nggak mau percaya. Dulu itu laut di situ. Biarkan ya. Nyatanya sampai hari ini ada. Itu bukti sejarah yang menguatkan Demak itu. Menguatkan Demak itu saya cuma. Karena apa Bapak? Setelah perjalanan dari sebelum ada agama, kemudian di Jawa, terutama Majapahit dan sekitarnya itu muncul agama Hindu Buddha. Berakhir kerajaan Majapahit kan muncul kerajaan klasik yang bercorak Islam, yaitu di Demak, Kesultanan Demak. Dan itu luar biasa, sangat besar kalau diurai sejarahnya itu. Kerajaan klasik bercorak Islam. Bahkan di desa di tepi pantai itu ditemukan yoni besar sekali. Iya. Nah, kalau itu dulu tidak daratan ya. Iya, betul. Jadi ini mudah-mudahan para pemirsa channel Supriyo Shakib ini jelas. Jangan mengatakan sekarang tambak di situ laut dulu. Karena daratan ternyata, ya. Daratan. Ini begini Bapak. Karena kerajaan Islam itu bercorak klasik, tapi ciri khasnya Islam,
itu luar biasa, pekerjaan halus, lembut yang diridhoi Allah ya. Maka di situ akan nampak peran Wali Songo sangat luar biasa. Siapa punjer Wali Songo, yaitu Syekh Jumatil Kubro, yang menurut keyakinan saya kuburnya makamnya yang asli di Semarang, bukan di Tosaro, bukan di Trawulan. Karena pada akhir kerajaan Majapahit itu muncul Demak sebagai kerajaan klasik bercorak Islam, maka semua tokoh Wali Songo dan apalagi punjernya itu bergerak mendekat ke Demak. Pergantian apa itu sebagai sekat pergantian tradisi dan budaya. Iya. Jadi semua tokoh termasuk Wali Songo dan punjernya Simbah Syekh Jumatil Kubro itu mendekat ke Demak, dan Semarang dulu adalah wilayah dari Demak. Betul nggih Pak? Ya. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Budi betul, ya, karena apa? Demak itu sebelum mendapatkan limpahan kekuasaan dari kerajaan Majapahit, Demak itu sudah padat penduduk, sudah banyak komunitas Pak ya. Karena ini kalau ini di sisi lain, kita lihat di sisi lain, ini percaya atau tidak silakan, bahwa Brawijaya mengatakan tidak boleh para ulama dan wali menyebarkan agama di Nusantara, kecuali ada 2 tempat, yaitu di Ngapel Delta dan di Demak Bintoro. Ya, setelah itu para wali, para ulama bahkan dari Aceh pun datang ke Demak. Nah, kalau yang tidak takut dengan Brawijaya pasti dia berada di Ngapel Delta seperti Asmoro Kondi. Ya. Nah, inilah akhirnya Demak jadi padat ulama-ulama, akhirnya menjadilah kerajaan yang besar. Dan ini Bapak, ini mungkin closing ya. Bagian akhir dari video ini, saya mempelajari banyak literasi, itu sampai kepada kesimpulan bahwa Raden Patah yang di kemudian hari menjadi Sultan Patah itu sosok pemimpin, sultan, raja yang punya kebijaksanaan luar biasa. Strategi humanismenya luar biasa. Semua teman, rekanan, saudara dari berbagai penjuru didatangkan ke Demak, diberi kiprah supaya mereka datang ke Demak dan membawa kehadiran yang bermakna bagi kebesaran Demak. Betul Bapak itu ya? Ya, mudah-mudahan Bapak terima kasih sekali. Ini mudah-mudahan event ini program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang mengadakan pameran museum keliling ya, setiap tahun ya itu Pak? Setiap tahun di tiap kecamatan ini membawa makna. Masyarakat kita Kabupaten Demak, pemerintahnya, ulamanya, umaroknya, seluruhnya peduli akan sejarah Demak. Betul, kita harus ikut merawat, walaupun bentuknya itu peninggalan agama lain, kita ikut mengawasi karena itu bukti dan sejarah. Iya betul Bapak. Dan ini mudah-mudahan pemerintah kita sekarang, Bupati, Wakil Bupati, perangkat daerah, pejabat daerah semuanya peduli ya kepada sejarah Demak. Ayo kita tulis sejarah Demak. Siap. Ya, kita tulis sejarah Demak Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak tahu juga sih. Kemarin juga Pak nggak sampai ini sangat luar biasa sekali. Halo. Lah bukan digane kok gede sekarang di sakit. Nggih. Nggih, sakit. Schedule